Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan fi suratil ukhra, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Betul? Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola yang hakiki. Karena zaman sekarang tidak sedikit generasi muda, misalkan milenial, itu idolanya tuh aneh. Justru malah lebih mencintai, lebih mengenal, ya biasanya siapa itu? Artis Korea, siapa teh? Ya gitulah. Tapi ya lupa untuk mencintai Nabi yang justru beliau lebih, Masya Allah, Nabi itu kan mencintai kita umatnya sungguh tiada banding. Kesetiaan Nabi terhadap umatnya sungguh tiada tanding. Kita kenal bahwa Nabi pernah ketika kurban, ya, kurban Nabi itu pernah meniatkan 1 ekor kambing, beliau niatkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi untuk dirinya, Nabi dan keluarga. Tapi 1 ekor kambing lagi Nabi niatkan Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umatnya Muhammad. Bayangkan kita belum lahir saja Nabi sudah mikirin umatnya, khawatir nanti itu umatnya ada yang gak mampu berkurban. Coba. Yang kedua, ketika ajal menjemput Nabi kita, ketika menjelang ajal Nabi itu ada 1 kata yang beliau katakan, ucapkan. Apa kalimatnya? Katanya ummati, ummati. Khawatir kondisi umatnya nanti sepeninggal beliau gimana, apakah lebih mencintai dunia atau terlena dengan kehidupan yang sementara ini sehingga digadaikan akidah, syariat dan sebagainya. Khawatir sehingga tidak selamat nanti di akhirat. Dan yang ketiga, tercatat dalam salah satu riwayat,
manusia pertama yang dibangkitkan di yaumil ba'ats, hari dibangkitkan semua manusia, orang yang pertama dibangkitkan kan Nabi Muhammad. Nabi ketika dibangkitkan nengok kanan kiri, beliau tidak langsung mencari aina zaujati, mana istriku. Beliau tidak mencari aina ibni, mana anakku. Yang beliau pertanyakan siapa? Aina ummati, ya Allah. Saking cintanya beliau kepada kita. Makanya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kecintaan dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan semoga kita digolongkan menjadi umatnya yang memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah pada kenal belum? Belum? Hayya. Kita kenalan boleh? Ini saya pegang perdana kayaknya, tapi saya sudah lama di sini. Sudah lama di Syuhada, sudah lama. Habis waktunya? Enggak. Enggak apa-apa. Atau kita sepakati, kita silent ya. Kita sepakati, ayo HP-nya tolong dikeluarkan Ibu biar lebih ini. Terus di mode getar atau ini ya, terserah pokoknya. Baik. Perkenalkan, nama saya Rian. Nama aslinya Rian Rahadiansyah. Rahadiansyah, mirip nama artis ya. Dulu hampir jadi artis saya. Tahun 2008 ikut casting di Jakarta bareng Dude Harlino, terus siapa itu, Asmiranda, film apa, layar lebar, Ketika Cinta Bertasbih. Masih ada. Ya, alhamdulillah nggak lolos. Kalau lolos kita nggak ketemu. Tapi sering menggunakan nama panggung, nama dakwah Rian Ibnu Rosyad. Itu nama panggungnya lah, karena Rahadiansyah kok kayaknya kurang islami gitu. Akhirnya diganti nama panggungnya Rian Ibnu Rosyad. Aslinya Bogor. Nah, ini mohon maaf kalau ngomongnya menggunakan logatnya masih kentara Jawa Barat. Terus tinggal sekarang di Maguwo Banguntapan, Bantul. Ya, sekarang ngelola pesantren modern Al-Muti'in. Fokus ya Al-Muti'in, Masjid Al-Muti'in. Ah iya, di situ. Tetangga. Terus apalagi? Aktivitasnya yang ngajar ya di pesantren, ya lebih banyak di ceramah, dakwah, pernah sampai ke luar negeri, jadi imam di KBRI Manila, Filipina. Kemudian apalagi ya, itulah aktivitasnya. Umurnya masih muda kelihatan ya, karena sering kalau lewat mau masuk itu ibu-ibu suka bisik-bisik, Ustadznya senam. Kedengeran gitu bisikannya. Masih 34 atau baru 34 tahun. Tapi ya mohon doanya, lagi menghadapi ujian-ujian, wajar lah ya, ujian, karena ya gitulah, udah nggak usah dilanjutkan nanti baper. Cukup perkenalannya. Baik, sudah tema kita. Enggak susah. Kalau untuk itu susah. Atau boleh, tapi ya kita ini sedikit. Jadi anak itu udah kehilangan ibunya, karena ibunya sudah meninggal tahun 2019. Masih kecil-kecil. Nah, mulai baper. mohon doanya bisa. Oh ya, nggih, matur nuwun. Mohon doanya. Bukan. Mohon doanya untuk almarhumah istri yang bernama Indah Khairun Nikmah binti Salman Haridu. Laha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup ya. Baik, tema kita apa, Bu? Sabar di kala sulit. Wah, sulit ya, baik. Kita kutip salah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi sudah dari sananya Allah menggambarkan, memastikan manusia itu sudah pasti akan diuji. Diuji dengan apa? Minal khauf, rasa takut, khawatir, takut. Wah, gimana ya besok kalau lulus dapat kerjaan enggak ya? Takut. Tuh gimana ya besok nikah bisa ini enggak ya, bahagia enggak ya? Takut. Waduh, gimana ya besok makan apa? Takut. Itu rasa takut. Apapun rasa takutnya, intinya ujiannya sudah pasti. Wal ju', lapar. Jadi rasa lapar ini ternyata rasa ketakutan yang sudah pasti terjadi bagi manusia, apalagi hidup di dunia. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Itu sedekah, aduh nanti berkurang dong. Nah, atau apalah gitu ya. Jadi berkurangnya harta itu rasa takut, ujian yang sudah pasti. Wal anfus, hilangnya anfus, nyawa. Bahkan nyawa pun ketika kehilangan nyawa itu ada rasa takut, itu ujian. Makanya ilmu mati itu harusnya kita ajarkan sedini mungkin. Jangan pernah kita menganggap takut dengan mati. Halo, takut mati tidak? Wah, mulai takut. Sebetulnya jangan takut. Kenapa? Karena mati itu sudah pasti, ilmu pasti. Yang kita takuti itu bukan kematiannya, tapi bagaimana proses atau kondisi kematian kita. Apakah kita mati dalam waktu lagi baca Quran? Nah ini, apakah lagi maksiat? Ini yang harus kita takutkan, khawatirkan. Tapi kalau matinya jangan. Makanya kami di pesantren dulu waktu masih nyantri itu diajarkan apa? Kalimat, Masya Allah, itu menggelegar. Kalimatnya begini, coba dihafalkan. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hafal? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena yang semua yang namanya hidup, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mati. Karena banyak orang yang menjalani hidup saja ngeluh, aduh urip ki angel ya, kan gitu. Jadi nggak mau berjuang. Karena Islam mengajarkan dunia itu ada untuk kita jalani dan kita syukuri, bukan kita gapai, kita miliki, apalagi disimpan di hati. Bahaya. Dunia itu apa? Semua ini, anak, istri, suami, jabatan, harta, kendaraan, itu tuh dunia. Kalau disimpan di hati, resiko. Nanti ketika diambil sama yang punya, sama Allah, kita mudah untuk sakit hati. Makanya ada ungkapan, saya menyatir dari Ustadz Syafi'i Antonio. Ya, beliau mu'alaf. Beliau pernah mengatakan begini, sepatu itu tempatnya di kaki, jangan disimpan di hati. Karena kalau sepatu disimpan di hati, melihat sepatu orang lain lebih bagus, mudah iri hati. Ketika sepatu kita hilang, mudah sakit hati. Karena yang dihatiin yang disepatuin sepatu, apakah hatinya sih? Paham gak maksudnya kalimat ini? Iya. Jadi ketika ngelihat sepatu kita, oh disayang-sayang, HP disayang, itu ditaruh di hati, ngelihat lebih bagus punya orang, iri. Iyalah, paling nyicil. Contoh itu ya, gitu. Sudah.
Selanjutnya di ayat ini dikatakan wal thamarat, buah-buahan, ya kenikmatan lah, tambahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Mereka orang-orang yang sabar ketika mengalami ujian itu semuanya, rasa takut dari semuanya itu. Siapa orang yang sabar di sini? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya betapa pentingnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan semata-mata kalimat yang kita sampaikan saat ada seripah. Nah, iya saudara. Kita taunya kan kalimat itu tanda ada yang meninggal gitu. Padahal bukan, itu bisa jadi kalimat wirid buat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meyakini bahwa kita ini milik Allah. Apa yang kita miliki semua ini dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Makanya contoh ilmu cinta saja. Coba, cinta kita yang harus kita tempatkan nomor satu kepada siapa? Yakin? Bukan pada pasangan, harus kepada Allah yang tepat. Nomor dua kepada siapa? Nggak apa-apa, salah juga nggak dipenjara. Apa? Yang kedua setelah Allah, siapa yang harus kita cintai? Rasulullah, harus tegas. Tadi sudah di awal kan sudah. Makanya kita cintai Nabi itu benar-benar totalitas. Jangan hanya mengenal Nabi Muhammad itu sebatas orang yang pembawa agama Islam, hanya mendapatkan atau membawa kita jadi ke jalan yang baik, yang benar. Bukan. Tapi kenali Nabi, cintai Nabi totalitas. Coba, ada satu lagu yang kemarin Ramadan sempat viral, banyak didendangkan, dikumandangkan, dinyanyikan. Sebenarnya ini lagu sholawat tapi dikemas secara modern. Penyanyinya Maher Zain. Judulnya Rahmatun lil Alamin. Pasti hafal. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya Nabi. Wah, kan hafal. Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad. Masya Allah. Ya rahmatan lil. Tahu nggak artinya? Saya baru hafal gara-gara anak saya usia 5 tahun, yang masih 5 tahun ini suka nyanyi sholatu wassalam. Dede nyanyi apa? Diem aja. Saya cari tahu. Wajar orang tua kalau anak punya hal yang baru, kita harus kritis, harus cek, jangan cuek. Nyanyi apa? Langsung saya cari ini. Oh, Masya Allah, artinya lihat. Ya man sallaita bikullil anbiya, duhai engkau. Ini buat Nabi ya, bahasa puitisnya. Duhai engkau yang seluruh Nabi bersolawat kepadamu. Ya man fi qalbika rahmatun linnas, duhai engkau yang di hatimu ada rahmat, kasih sayang bagi manusia, seluruh manusia. Ya man allafta quluban bil Islam, duhai engkau yang mengikat hati kami dengan Islam. Ya habibi, duhai kekasihku. Ya syafi'i, duhai syafaatku. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Bi ummi wa abi. Nah, di kalimat ini yang Masya Allah. Apa artinya bi ummi wa abi? Oh, pasti tahu ya. Dengan ibuku dan ayahku. Fadaituka sayyidi, aku korbankan demi cintaku padamu, wahai Tuanku. Jadi orang-orang sana kalau sudah mencintai Nabi itu lebih mencintai daripada kedua orang tua.
Karena memang ada di hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Di hadis riwayat Ahmad, wan nasi ajma'in, tambahannya. Tidak sempurna keimanan kalian, kata Nabi, sampai-sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai dibandingkan kalian mencintai, melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Ternyata betul ketika diteliti dari berbagai riwayat, kita itu nanti di akhirat itu masing-masing. Kita cinta-cintaan di dunia harmonis, di sana tuh sudah sendiri berjuang sendiri. Walaupun kuburannya barengan, di sana kita sendiri. Hanya bertemu di surga. Itu pun kalau ketemu. Lah iya. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya bisa kita upayakan di dunia, tapi kita bisa berkumpul reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak kebayang, Bu. Maka dari itu masalah cinta nomor 2 Rasulullah. Nomor 3 tergantung. Nah, ini cinta nomor 3 dalam Islam tergantung apa? Kalau buat anak laki-laki, nah seorang anak laki-laki dia belum menikah, siapa cintanya? Ibunya. Bahkan tingkatan cinta ibu sama bapak terbagi seorang anak laki-laki berapa derajat? 3. Ya, cinta anak terhadap ibu kandung itu nggak ada batasnya kecuali kematian. Bahkan sampai dia sudah menikah. Halo? Seorang laki-laki sudah nikah punya istri, itu gimana cintanya sama ibunya? Nggak putus, masih tetap. Nah, ilmu ini yang jarang diketahui. Makanya istri solihah itu kalau tahu suaminya masih ngasih perhatian sama ibu kandungnya, itu didukung, bukan malah cemburu. Nah, kasusnya ini yang terjadi kebanyakan karena nggak tahu ilmunya, sehingga terjadilah sinetron mertua versus. Nah, ya gitu maksudnya. Ya iya kan? Aduh. Ini bahas apa sih kok malah kesana? Lagi ya, jadi tadi tentang kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah. Dan adapun yang ada di kita ini titipan. Nah, maka kita yakini ini semuanya harus berorientasi kepada Allah. Siapa sih mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan berkah yang sempurna dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, beruntunglah ketika menghadapi ujian apapun, sabar. Nah, sekarang masuk ke materi kita, sabar di kala sulit. Wah, ini gampang banget. Karena kalau sabar di kala sulit, rumusnya memang sudah seperti itu. Ini kalau sabar di ketika lagi bahagia, oh repot. Susah ya. Orang kalau lagi bahagia susah sabar. Saya tantang bapak-bapak saja ketika, mohon maaf, misalkan lagi muncul rasa titik-titik terhadap istrinya. Paham? Halo? Paham ya? Itu kan harus sabar. Suami atau ada suami istri mau titik-titik, mau kerja bakti, ah gitulah ya. Paham ini paham ya? Hayya. Gimana ya? Paham harusnya atuh. Ini masnya udah nikah belum? Belum, kasihan. Jadi maksudnya suami punya rasa sama istrinya kan gitu ya, mau melakukan hubungan, itu kan harus sabar ya. Apa sabarnya? Banyak. 1, apa? Doa dulu. Banyak yang nggak sabar, bahkan alasannya sambil nyelutuk, kesuwen Ustadz. Tuh, ini sabar. Kesela apa? Ini serius, Bu. Itu dalil lagi bahagia. Itu kan lagi bahagia. Kalau tadi sabar sulit, itu mudah. Nanti dikasih ininya ya, rumusnya. Tapi sabar lagi bahagia, lagi semangat, wah itu nggak sabar biasanya.
Gitu, itu yang repot. Ya oke lah, sekarang biar nggak kemana-mana, intinya tema kita sabar di kala sulit. Kesabaran itu terbagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini. Jadi ketika kita taat sama Allah itu butuh kesabaran. Orang yang nggak sabar untuk mentaati aturan syariat atau ya semua disiplin syariat agama, dia akan mudah terlena. Walaupun mohon maaf ya, karena kita memang sudah dari sananya seperti yang nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dikasih ujian, jangan mendekati pohon. Wah, bukan pohon. Hadhihi syajarah. Khuldi itu yang mengatakan, yang menamakan khuldi itu iblis. Ulama berbeda pendapat pohonnya ini, ada yang mengatakan pohon pisang, pohon kurma, pohon pepaya, karena buah-buahan di surga itu yang tidak mengenal musim. Ya, hanya iblis yang memberi nama khuldi, buah keabadian, pohon keabadian. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan abadi di sini. Allah nggak mau kamu abadi. Jadi gitu ya. Buah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hanya itu ujian Nabi Adam, jangan mendekati saja. Nyentuh apalagi nggak boleh, apalagi manjat. Ini Nabi Adam kuat tidak? Kuat. Diuji, dibisiki, dirayu oleh iblis, kuat. Ditimpuk iblis, idhab anta layala'in. Tapi ternyata yang nggak kuat, nah ini wanita. Makanya ibu-ibu masya Allah ya, Hawa akhirnya didatangin iblis, dibisikin, dirayu, tuh ada pohon, cakep pohonnya, buahnya, gitulah. Akhirnya kan, ya terangsang pengen, yang bener, tenanan iblis, tenan, ayo, dianterin, dikasih, makan. Akhirnya makan buah tersebut, enak, dibisikin, dirayu, ajak suamimu. Nah, Adam itu terlena, tergoda bukan sama iblis tapi sama wanita, istrinya. Makanya sehebat apapun laki-laki, kalau sudah dihadapi wanita, hayya. Ya gitulah, itu rumusnya itu ya. Nah kembali. Jadi ketaatan di mana? Ketaatan semua ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Takwa sendiri apa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Umar, sahabat Nabi, nggak tahu takwa itu apa. Coba ibu-ibu ada yang berani mengatakan takwa itu apa, Bu? Apa itu takwa? Patuh, taat, sabar, tidak mengeluh, apalagi? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu yang umum. Itu yang umum. Tapi Umar bin Khattab saja tidak tahu takwa itu apa. Karena Nabi itu selama ini hanya mengatakan taqwallah, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Tapi gimana bentuknya? Umar nggak tahu. Sekelas sahabat Nabi, Umar nggak tahu takwa kayak gimana. Nanya sama Ibnu Mas'ud, yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu ketakwaannya lebih utama gitu. Ibnu Mas'ud pun menjawabnya dengan logika. Begini Umar, gimana kalau kamu melewati satu jalan setapak, di jalan itu ada duri, ada beling, ada batu-batu kerikil tajam gitu. Kamu harus lewat situ. Gimana kalau kamu lewat? Maka saya akan hati-hati. Itulah takwa. Nah, jadi kehati-hatian kita ketika kita misalkan melakukan apapun, kerja, dapat gaji bulanan, gajinya sudah tahu berapa, misalkan 5 miliar. Amin gitu, aku malah ketawa. Amin. Dan sekarang kan kalau juta-juta terlalu inilah. Ternyata dapat transferan gajinya ada tambahan 5,
Komanya ini kalau orang yang bertakwa takut. Wah, kok ada tambahan ini, dari mana ini? Gusar, kepikiran, nyari tahu. Bahkan datang ke bendaharanya, ngirim berapa, transfer berapa. Jadi nggak mau pokoknya selain daripada ini. Jadi hati-hati. Dapat langsung telepon, Mbak Yu, sudah masuk belum? Itu uang arisan. Contoh, oh berarti halal misalkan contoh. Tapi kalau di luar itu hati-hati. Atau apalagi ketika bekerja, nunggu pelanggan di ruko, di swalayan gitu ya. Ada ya barang yang mungkin keliru diberikan, harusnya ini, jadi yang diberikan ke pelanggan ini. Ketika dihitung tahu, itu hati-hati. Wah, salah. Dicari pelanggannya, ditukar dengan sesuai dengan kadarnya. Itu hati-hati. Takwa seperti itu. Menikah, hati-hati. Dicari, dipilih, berdoa, istikharah, sama. Itulah kehati-hatian yang mana takwa kepada Allah butuh perjuangan. Seperti itu ya. Jadi takwa ya apa? Sabar yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua yaitu menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ya Allah, ini berat. Ujian maksiat itu bukan hanya judi, minuman keras, apalagi ya berzina, bukan. Tapi banyak. Menjaga mata ini, Masya Allah, bagi seorang laki-laki, ya ibu-ibu juga sama. Makanya hati-hati ketika kita ngelihat yang bening-bening. Contoh apa yang bening? Sayur. Apalagi air putih. Itu langsung astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya kalau yang tidak layak ya maksudnya yang tidak boleh, ya itu kan sama. Lagi di kendaraan, di lampu merah gitu ya, suka ada itu sebelah kanan, itu langsung astagfirullah. Jangan Masya Allah dulu kayak lo. Setuju nggak ini? Iya. Itu ujian mata, baru mata. Ya Allah, apalagi karena mohon maaf, panca indera kita ini akan dimintai tanggung jawab. Baru mata aja sudah berat, mulut, Masya Allah. Sabar dalam menjaga mulut. Makanya di hadis riwayat Abu Daud dikatakan salah satu dari 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah adalah wahafizil lisan, menjaga lisan. Orang yang piawai menjaga lisan. Betapa berat lisan kita ini ketika ngomong satu apalah. Entah itu ujian lisan itu apa biasanya? Gibah. Tahu gibah? Mbak Yu, Rene, wis ngerti urung anu lo si anu saikin duwe anu itu tuh. Oh, kita hanya ngerespon ho opo, maka sudah ikut. Tenanan. Itu serius. Makanya kalau kita mendengar kata berita yang pokoknya ngomongin orang lain, tahan. Saya sendiri maaf Bu, kalau ada pertanyaan dari jamaah langsung menjurus spesifik orang lain. Ustadz, saya punya teman namanya ini, gimana kalau nggak boleh, harus disamarkan. Gimana kalau ada orang yang melakukan perbuatan ini, nah gitu. Ini malah teman saya pernah temannya ada di situ. Ya iya, makanya kan hati-hati kalau yang ini kan pengajian gitu, curhat. Nah, curhat boleh, tapi jangan ngomongin. Contoh apalagi mohon maaf, ngomongin suami. Ustadz, suami saya, aduh jangan. Arahkan yang lain. Bagaimana kalau ada laki-laki dia tidak memberi nafkah, nah kayak gitu. Jangan suami saya nggak bisa nafkah. Terus saya harus gimana? Nggak boleh dalam Islam ya. Mulut. Di hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan
auliyasmut. Berkata baik, kalau tidak bisa diam. Ternyata diam itu berharga. Emas, wah emas malah ada itu pepatah ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, jika kamu berhadapan dengan orang alim, ahli ilmu, maka perbanyaklah kamu diam. Dan jika kamu berhadapan dengan orang bodoh, maka perbanyaklah kamu diam. Kenapa harus diam? Ternyata ketika kamu berhadapan dengan orang alim, maka ilmu yang akan kamu banyak dapatkan. Jangan diprotes, jangan disangkal gitu istilahnya, banyak diam. Ketika kamu berhadapan dengan orang bodoh, maka kamu akan menyelamatkan dirimu dan agama. Kenapa? Kalau orang bodoh kan debat. Wah, disangkal debat. Oh, nggak bisa akhirnya. Nah, kayak gitu. Makanya diam di sini bukan berarti kita ya pasif, diam pasif loh ya. Lagi rapat diam. Loh ya iya. Disuruh kalau rapat kan ada masalah, ya harus inilah berbicara. Kalau dikasih kesempatan berbicara, gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan berbicara, jangan kita ngambil mic. Nah, ada etikanya. Maksudnya menjaga lisan ini hati-hati dengan omongan kita yang bisa melukai hati orang lain. Karena sudah masuk ke hati itu nanti hisabnya di akhirat. Contoh, sekarang kok agak kurusan ya. Nah, dia tersinggung. Nah, dikatakan kurus padahal sudah berusaha. Ya gitulah intinya. Omongan kita kan gitu. Lama nggak jumpa, kapan mati? Kok malah nanyanya kan ke sana. Walaupun bercanda kan ada orang gitu kan. Ya Allah. Ya gitulah pokoknya. Itu lisan ini makanya bahaya. Makanya kalau kita dikasih kesempatan ngomong, pilih kata-kata. Marah, lagi marah hati-hati ini. Kalau marah, cari kata-kata yang merujuk kepada doa. Pilih, apalagi ibu marah sama anaknya, ya Allah. Doanya ibu itu mustajab. Murkanya ibu bagi anak itu sangat mustajab. Ibu tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, Haramain. Beliau itu kisahnya bisa jadi Imam Masjidil Haram gara-gara kemarahan ibundanya. Apa sebabnya? Ketika ibunya datang, ada tamu di rumah, orang tuanya gitu ya, ibunya bikin air minum gitu ya. Ketika lagi meleng, naro gula mungkin gitu, tiba-tiba diem, anaknya ini masih 9 tahun, Abdurrahman As-Sudais ini masih usia 9 tahunan, ngelumurin pasir, karena kan di sana banyak pasir ya. Itu dimasukin ke air minum, ditutup lagi, nggak ketahuan. Coba bayangkan, padahal orang Arab kalau sudah menghormati tamu, mereka tuh seneng kalau rumahnya kedatangan tamu, karena salah satu ciri rumahnya berkah dan pahalanya banyak, gitu ya. Itu ketika disajikan, istilahnya dipersilahkan, mau minum tamunya kaget, mahadza, ini apa? Wah, ibunya langsung marah, naik pitam, dan tahu ini perbuatan siapa, nggak usah mikir-mikir lagi, karena anaknya memang ya nakal. Ini penghibur buat ibu-ibu punya anak nakal. Ketika itu ibunya langsung nengok kanan kiri, mana ini, langsung keluar muncul Imam As-Sudais ini dari di pintu dekat dapur gitu, nyinyir. Tahu nyinyir ya? Ya gitu. Ngece. Ibunya langsung keluarin kata-kata sambil nunjuk anaknya, keluar kamu sana dari rumah. Jadi Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Padahal masih usia 9 tahun. Dan beliau jadi Imam Masjidil Haram di usia 20 tahunan. Makanya doa ini penting kalau lagi marah itu. Jangan ya Allah, koiki apa biasanya? Loh kan iya. Makanya hati-hati, ibu-ibu itu hati-hati. Ya Allah, ujian ibu-ibu itu kan kalau anak masih kecil baru tumbuh gigi. Masya Allah, perjuangannya banyak. Makanya lisannya hati-hati. Pernah saya dengar ada ibu-ibu marah itu, Masya Allah, nggak tahu beneran atau nggak tahu bohongan. Kowe kita pateni, susah-susah bikin. Ya Allah.
Jadi kalau lagi marah gimana, Bu? Jadi presiden. Siapa tahu. Apalagi jadi apa ya? Iya tuh. Jadi ulama kan gitu. Dasar anak soleh. Nah kan gitu. Jadi bukan yang itu orang tuh kalau sudah lagi marah kesabarannya hilang. Jadi sabarnya disia-siakan. Padahal kan bisa. Marah itu nggak salah loh ya. Marah boleh, marah tidak? Boleh marah tidak? Kalau kita mau nyontoh Nabi, Bu, kehidupan rumah tangga Nabi itu kehidupan rumah tangganya yang lebih harmonis, lebih akur dengan siapa? Khadijah. Makanya saya nggak setuju dengan lagu yang sempat viral. Aisyah romantisnya. Nggak setuju. Karena betul. Justru Nabi dengan Aisyah itu lebih banyak cekcok. Belum tahu ya? Lebih banyak karena Aisyah itu satu cerdas. Sekalinya suaminya gini langsung ditanggapi. Masa kok begini? Nggak bisa gitu. Pinter. Makanya hafalannya kuat. Itulah nomor 2 hadis paling banyak keluar diriwayatkan dari Aisyah. Karena cerdasnya itu. Jadi lebih banyak cekcok. Pernah satu ketika Nabi itu, nah ini masalah kesabaran, ya, sabar menghadapi istri. Sudah masuk ranah yang masya Allah. Jadi ngomongin Khadijah. Khadijah sudah almarhumah, ya. Ya bahasa kita kalau kita gini lah. Aisyah itu bilang, Khadijah, ya dia, ya gitu. Nggak enak meraktekinya. Ulangi. Ayo kamera action. Itu Nabi lagi duduk, Bu. Ini riwayatnya sahih, lagi duduk. Aisyah diri agak jauh di sana. Ngomongin Khadijah karena saking mangkelnya, nggak tahu. Intinya Nabi kan nggak pernah putus mendoakan siapapun, apalagi orang yang sudah bersama dengannya, gitu ya. Tercetus ngomongin Khadijah yang sudah almarhumah. Langsung berdiri, masya Allah. Nabi merah pipinya. Kalau bahasa kita, Rene kowe. Iya ini biar agak mendalami. Rene kowe. Apa kata Aisyah? Emoh. Kalau bahasa hadis yang nggak kayak gitu. Itu masya Allah dipaksa sini kamu. Saking marahnya Nabi beneran. Itu sambil rasa takut Nabi sudah ngangkat tangan. Ini mau nampar gini. Aisyah ketakutan gini, ketika sudah dekat Aisyah dipeluk. Sambil ngomong di telinganya Nabi itu, di telinga Aisyah. Alhamdulillah, amarahku telah pergi jauh. Tuh cara marah Nabi. Halo? Ini harusnya suaminya ada di sini ya. Direkam, makanya direkam. Nanti pulang dari sini, papa, nih. Enggak. Itu cara Nabi marah. Jadi ternyata tarik nafas, istighfar, dipeluk. Selesai nanti amarah tuh langsung lari. Alhamdulillah amarah telah pergi. Jadi jangan jauhan, karena orang kalau marah-marah itu hatinya tuh saling menjauh. Sehingga untuk menyampaikan pesan harus teriak. Betul? Iya, jaraknya dekat, tapi hatinya semakin jauh, sehingga hanya untuk menyampaikan kamu paham tidak, harus teriak. Padahal kan bisa sambil marah, kamu paham tidak? Papa lagi marah, kan gitu. Loh ya iya enggak? Orang tapi kalau sudah saling cinta, gak harus teriak, bahkan gak usah diungkapkan, sudah satu chemistry. Tuh kan? Betul kan? Karena sudah ada keikatan, jadi sudah ketahuan, nggak usah diungkapkan, sudah terjadilah apapun yang ya gitu tujuannya. Jadi makanya ketika sabar dalam emosi, marah, tahan, istighfar, astagfirullah. Karena setan di situ sponsor utama. Oh iya Bu, setan itu sponsor utama. Dia langsung berusaha, kamu dihina. Mana harga diri coy?
balas. Ya gitu maksudnya, dibisikin, wah harga diri, ayo naik, ditiup, gitu. Serius ini. Saya tahun 2011 dulu saya sering ceramah, temanya tentang setan. Saking tahu, cara setan membisiki kita, menggoda kita tuh ternyata, masya Allah, halus. Nggak langsung diuji dengan jangan kamu sholat, jangan datang pengajian, enggak. Dipuji dulu, kamu cantik. Ketika lagi ngaca, senyum sendiri. Wah, dipuji dulu, ilmumu tinggi. Wah, bacaan Quranmu sangat ini. Dipuji dulu. Jadi biar kita ikut alurnya dia. Baru nanti pelan-pelan, sudah masuk ke ranah marah, emosi atau hal-hal yang benci, baru dia masuk ke ranah yang di ini. Ujung-ujungnya ketika sampai bunuh. Ketika membunuh, bunuh dia, balas yang keras yang ini. Ketika mau membunuh, dia balik kanan. Itulah nggak mau jadi saksi. Jadi di akhirat nanti dia tuh nggak mau jadi saksi. Itu saking ininya. Jadi saya tahun 2011 sering ceramah tentang setan karena begitu semangat dan tahu. Cuman berhenti karena gara-gara waktu itu jamaah di Indonesia sering menjuluki ustadz itu, ya itu sesuai temanya. Ustadz Yusuf Mansur kan ngomongannya sedekah. Ustadz sedekah. Aagim, ustadz hati. Lah saya. Jangan ngomong. Nah itu, masya Allah. Jadi ketaatan, kesabaran kita ketika menghadapi maksiat itu Allah lihat, Allah tahu perjuangan kita. Makanya hati-hati ujian di antara kita ini menghadapi maksiat banyak, bukan hanya itu. Masalah keuangan, riba, nilep, korupsi, apa. Wah, ya Allah, berat. Jangan dikira korupsi itu hanya mereka yang duduk di kursi empuk, tidak. Yang ya mungkin di pengelolaan masjid atau arisan pengajian, pakai dulu, setan bilang pakai dulu nanti diganti kok, kan gitu. Itu ujian kesabaran, ketaatan. Betapa sulitnya banyak di lini kehidupan kita. Makanya ketika kita melibatkan Allah senantiasa, maka Allah yang akan membimbing kita. Sepahit apapun hidup kita, kalau dijalani dengan ya bahasanya sabar, ya nikmat-nikmat saja, enjoy saja. Karena standar ukuran kenikmatan itu tidak diukur dengan harta, dengan popularitas, dengan pujian, bukan. Ingat, kita ini hidup di zaman yang tidak sedikit orang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk berpikir dan berusaha gimana caranya memperoleh mati yang baik. Nah makanya mari kita arahkan kesabaran ini, harus kita optimalkan, bukan hanya sebatas dapat ujian baru sabar. Yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Ya, kita harus yakin dengan adanya takdir. Kita dijadikan, ya takdir nih, wajah kita sekarang ini sudah takdir Allah, nggak usah. Itu hati-hati. Dalam Islam nggak boleh loh ya, oplas nggak boleh loh ya. Ada orang-orang yang dilaknat dalam Islam. Satu, yang operasi plastik tanpa ada uzur syar'i. Uzur syar'i loh ya. Berarti boleh. Contoh yang uzur syar'i apa? Luka bakar atau ini ya, atau mohon maaf, naudzubillah min dzalik, sumbing. Uzur syar'i. Tapi kalau mata kurang lebar gitu, hidung kurang ya itu bukan. Terus yang menyambung rambut, apa bahasanya apa? PlayStation. Session pokoknya lah. Hati-hati. Saya juga belum pernah lihat, tapi di hadis jelas nyambung rambut, nyambung itu loh. Nggak tahu pakai lem atau pakai apa sih itu. Jadi bukan konde, bukan. Ini disambung. Ya tadi sensen itu
hati-hati. Ya, kalau dicukur boleh. Terus sama menghitamkan, nyemir. Jadi disemir rambut itu boleh pakai warna apa saja kecuali hitam, nggak boleh. Jadi kalau misalkan ibu hari Senin warna pink, boleh. Selasa kuning, Rabu hijau, monggo itu boleh. Yang nggak boleh dilaknat ini pakai warna hitam. Ternyata ada hadisnya, siapa orang yang di rambutnya tumbuh uban walaupun hanya satu helai uban dan dia sabar, itu merupakan rahmat dan menjadi penggugur dosa. Masya Allah, satu uban bisa menggugurkan dosa-dosa kita, makanya sabar walaupun gatel, ya Allah. Oh ya iya kan? Ini kabar baik, kabar gembira dan jadi pede buat yang banyak ubannya. Saya putih semua. Ini serius, Bu. Ya Allah, makanya kesabaran ini bukan hanya sebatas kesulitan saja. Kalau sabar ketika sulit ini mudah. Lagi dapat musibah, kita sabar. Mungkin lisan kita bisa ngomong sabar. Gini, Bu. Hati-hati ketika ada tetangga, saudara kita yang diuji dengan musibah, jangan kita mudah langsung menasihati, "Bu, sabar." Sabar. Nah, bukan seperti itu caranya. Ya, jangan nyebut kalimat sabar atau kata sabar, tapi kuatkan dengan saya tahu kamu itu teman baik saya ketika dapat ujian, dan saya lihat kamu tuh orang yang kuat. Ini hanya bagian kecil dalam bagian hidupmu. Ayo, semangat teman. Nah, itu kata-katanya, jangan sabar. Kata Pak Ustadz, sabar. Kenapa? Karena itu bisa jadi akan balik kepada kita. Setan tuh ada di situ. Kamu nasehatin dia sabar ya. Besok saya uji kamu. Nah, diuji. Seperti ada orang yang meraung-raung lagi sakit. Aduh. Kita dengan mudah, sabar Bu. Wah, ini kan gak seberapa. Ini ujian kita semuanya. Sabar. Kita belum tahu ketika kita di posisi. Nah, dia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itulah kriteria kesabaran yang harus kita optimalkan. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada atau sudah habis belum ini? Ya Allah, sudah habis. Ada sesi tanya jawab. Kita gagas, kita uraiannya kita lebih gagas lagi dengan sesi tanya jawab. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Kiat-kiat agar kita berada di posisi kesabaran. Karena apakah sabar ada batasnya? Coba saya tanya, sabar ada batasnya tidak? Ada yang tidak, ada yang tidak. Tergantung ukurannya apa. Ya, kalau ukurannya sampai akhirat, maka batasnya adalah kematian. Paham? Jadi selama di dunia ini kita harus sabar sampai kapan? Ya sudah, sampai selesai kehidupan kita. Nah, itu batasnya. Tapi kalau urusannya hanya dunia, sabar itu tidak ada batasnya. Sudah habis kesabaran saya, berarti nggak sabar. Nah, iya kan? Selama ini saya diam, sudah habis kesabaran saya, berarti nggak sabar. Namanya gitu ya. Nah, jadi gimana kita ketika menghadapi segala ujian untuk biar tetap di posisi orang yang sobirin, sabar. Satu, tatap dengan lugas orientasi kita yaitu akhirat. Jangan dunia. Jadi kita tuh panjang jauh ke akhirat. Bahwa apa yang saya lakukan ini akan ada konsekuensinya di akhirat. Nah gitu. Jadi tatapnya ke sana, orientasi kita tuh hidupnya akhirat. Satu. Yang kedua, perbanyak ingat Allah. Remember God, Allah, wherever and whenever you are. Nah, apa tuh artinya? Dilarang merokok. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, ini kiat yang lebih spesifik, ketika menghadapi apapun maka sebut ataupun ucapkan istighfar, minimal astagfirullah atau dengan sayyidul istighfar. Ya. Jadi ketika menghadapi itu astagfirullah. Nafsu lagi memuncak, astagfirullah. Iya, istighfar dulu. Makanya habis sholat saja, habis sholat kita kan habis sholat itu kan tenang, enak, nikmat.
itu langsung mengatakan kalimat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Tuh, lihat. Nah, 3 hal ini harus kita tekankan, orientasi akhirat. Mau marah mikir akhirat, mau jualan mau nipu akhirat, mau bisnis ngambil untung akhirat. Jadi ada safety. Wah, nanti gimana perhitungannya ya? Kalau saya nggak ngomong sama dia secara terus terang, nanti bagaimana ya? Akhirat. Allah dilibatkan dengan banyak berzikir. Ya, apa saja sebut nama Allah. Dan istighfar. Ini untuk menangkal agar kita ketika itu ada nafsu setan yang lagi mengerubungi kita. Astagfirullah. Nah, dia langsung mulai menjauh. Astagfirullah, astagfirullah. Di depan orang lagi marah-marah ke kita, astagfirullah, astagfirullah. Jangan langsung melepas. Wah, makin melotot, makin kita akan terlepas. Karena orang kalau sudah tahu ilmu ini, ketika dapat hinaan, contoh fitnah, itu sejatinya orang yang menghina, memfitnah itu kan pada dasarnya lagi ngirim pahala buat kita, betul? Nah, itu harusnya dapat pahala itu bersyukur, alhamdulillah. Tahan, jangan balas dengan menghina, jangan balas dengan memfitnah, karena resiko nanti akan hilang. Kita menganggap orang yang memfitnah itu jelek. Kalau kita membalas dia dengan hinaan, maka kita sama-sama jelek, levelnya sama. Tuh. Makanya Nabi ketika dihina, dicaci, difitnah tukang sihir, biasa. Nggak apa-apa diri ini dihina, memang hina. Tapi balasannya justru malah kebaikan. Dibalas dengan bawain makanan. Masya Allah. Ini Nabi kita sudah mencontohkan. Makanya salah satu kiatnya tadi itu ya. Jadi 3 hal ketika kita menghadapi ujian kesabaran. Ya, jangan sebut nama sabar. Sabar. Nggak bisa. Sabar ya Allah, sabar. Atau orang yang selain kita mengatakan sabar ya Bu. Itu bukan menasihati sabar. Ya, hanya mengingatkan untuk sabar. Begitu. Ada lagi? Monggo Ibu. Jadi menghadapi gimana cara sabar ketika menghadapi kebahagiaan. Contoh kekayaan. Apa yang harus kita lakukan? Itu dua-duanya udah betul. Menggunakan kata alhamdulillah atau innalillahi boleh. Contoh, para ulama-ulama dulu, salah satunya Syekh Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu dicatat sebagai khalifah nomor 5. Ketika mendapat pimpinan atau dapat jabatan sebagai khalifah, ucapan yang pertama kali terlontar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menganggap jabatan ini amanah. Nah gitu. Dia menganggap harta ini amanah, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kayak gitu. Jadi ketika mendapat kebahagiaan tersebut, boleh innalillahi, boleh alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Tapi bagi orang yang mendengar ibu dapat kebahagiaan itu, bukan alhamdulillah. Apa? Barakallahu fiik. Doakan dia agar kebahagiaannya itu berkah. Anak kita dapat prestasi, kita bukan alhamdulillah ngomongnya. Alhamdulillah nak, kamu dapat ini. Salah. Tapi barakallahu fiik, nah bersyukur sama Allah ya, ini ujian, ini cobaan, biar kamu lebih giat lagi. Barakallahu fiik, minta keberkahan atas kebahagiaannya si fulan. Kayak gitu. Apapun kabar gembira, ibu-ibu di grup, alhamdulillah telah lahir anak saya gini nih, barakallah. Nah, kan gitu. Baru nikah bahagia, barakallah. Hulaka dan sebagainya. Jadi barakallah. Tapi buat kita tergantung kita memposisikan kebahagiaan ini ujian apa nikmat yang gitu. Yang melalaikan. Ketika ini takut ujian. Seperti contoh gini. Ada seorang sahabat dia bersedekah kurma. Ilmu sedekah, lihat rumusnya, orientasinya akhirat. Para sahabat itu kalau sudah beramal orientasinya akhirat, pengen dibalasnya di akhirat, bahkan nggak mengharapkan dibalas di dunia kalau bisa. Ini para sahabat, beda dengan kita ya. Kita kan kalau sekali sedekah 100.000, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Oh, sedekah 100.000 dibalas 10 kali lipat, berarti kembali 1 juta. Itu nungguin tuh, mana nih 1 juta. Kan kita gitu ya. Para sahabat tidak. Mereka sedekah, ketika seminggu kemudian ternyata ada kiriman kurma 1 karung, itu langsung nangis, istighfar, astagfirullah, ketakutan, jangan-jangan ini balasan dari Allah atas sedekah saya yang seminggu yang lalu. Terus rasa khawatirnya, takut nggak dibalas di akhirat. Tuh, beda ya? Itu. Makanya ibu ketika taat sama suami, ngarepinya di akhirat. Nggak usah papa tuh nggak pernah muji mama. Repot jadinya. Ya, karena yang kita harapkan manusia. Itu. Jadi ketika baktinya istri terhadap suami, oh pahalanya, Masya Allah. Nah, jadi kebahagiaan ini tergantung posisi kita, memposisikan bahagia ini apa nih, gitu ya. Makanya orang yang lalai dari kesabaran ini akhirnya memamerkan kebahagiaannya dengan beli barang ditempelkan di tubuhnya, menganggap dirinya mampu, memamerkan isi rekeningnya atau apalah namanya, ingin dipanggil apa, itulah yang menjerumuskan dirinya menjadi nista. Padahal sudah banyak contohnya, Fir'aun, Qorun, betul? Iya. Makanya hati-hati. Jika kemuliaan diukur, ukuran kemuliaan itu adalah harta dan kekayaan, mohon maaf, mungkin kita salah mencari panutan, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Qorun dan Fir'aun. Begitu. Ada lagi? Oh, yang takdir. Oh ya, maaf. Takdir itu terbagi menjadi 2, mubrom dan ghairu mubrom. Bukan takdir baik, takdir buruk. Tidak ada. Semua takdir itu ada maslahatnya. Ya, contoh, seorang anak ada yang dia sekolahnya tuh rajin. Apakah sudah pasti dia sukses? Belum tentu. Ada yang ya di sekolahnya suka tidur, malah ya iya. Ada ungkapan kalau mendidik anak gini, ada seorang yang mengatakan, lihat Bu, Pak, anak kita kalau dia suka main pistol-pistolan, wah cocok nih jadi tentara, masukin akabri. Nah gitu. Kalau dia rajin baca buku, wah jadi penulis nih, jadi profesor nih, kuliahkan yang tinggi gitu. Kalau dia jago masak, wah jadi koki nih. Wah, tapi anak saya ini suka tidur ini. Ada manfaatnya, bisa jadi mungkin jadi anggota dewan. Daftar. Maaf. Oh ya iya. Maaf. Udah ke sini. Nonton nanti di skip ya, Mas. Ya kan ada lagunya itu. Iwan Fals itu kan ada lagunya. Nah, jadi kembali, takdir itu ada yang mubrom, ghairu mubrom. Mubrom yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah. Ghairu mubrom sudah tidak bisa dirubah. Mati ini tidak bisa dirubah. Tapi proses kematiannya, cara matinya ini masih bisa dirubah. Nah, gitu. Ternyata kita ditakdirkan mati tahun 2055. Nah, misalkan. Ketika menjelang kematian, kita itu matinya sudah ditetapkan mati, mohon maaf, misalkan lagi maksiat. Nah, itu masih bisa dirubah. Ketika kita mulai taubat, akhirnya menjadi matinya yang baik, gitu. Rezeki kita tuh sudah diatur semuanya. Ibu A 2, triliun. 2 komanya berapa? Selama hidup gitu ya. Oh, Bapak A sekian. Itu sudah diatur, itu yang mubrom. Gitu ya. Yang ghairu mubrom. Yang mubrom yang bisa dirubahnya itu adalah cara memperolehnya. Kita sama-sama di situ ada uang 2 miliar, itu rezeki kita misalkan. Contoh sudah ada di depan kita. Ada yang ditungguin dengan cara halal, diupayakan, akhirnya dia memperoleh 2 miliarnya itu halal. Nah, itu takdir. Ada yang nggak sabar,
akhirnya jalan pintas ambil, itu rezekinya, itu rezeki dia, tapi caranya nah gitu loh, bisa dipahami ya. Jadi takdir itu nggak ada yang buruk. Makanya lagu yang pernah viral dulu, takdir memang kejam, nah, itu kan dipermasalahkan oleh ulama. Nggak boleh, takdir nggak ada yang kejam ya, semuanya tergantung menyikapi kita. Begitu Ibu?